Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Irwan Sugianto. Ditinggal kematian orang dekat, orang yang pernah berkumpul sekian puluh tahun, tentunya tidak gampang untuk melepaskan, merelakan atau mengikhlaskan. Karena di dalam batin kita itu sudah ada kemelekatan. Batin kita sudah melekat, tidak mau berpisah. Lebih-lebih perpisahan ini adalah perpisahan untuk selamanya. Bisa saja ketika kita melayat kepada orang lain, kita memberi nasihat kepada orang lain, ikhlaskan, relakan ya kepergiannya. Memang sudah jadi garisnya atau dipanggil Tuhan atau jalan yang terbaik, maka mereka meninggal. Kita kadang-kadang memberi nasihat kepada orang lain demikian untuk segera bisa menerima kematian dari salah satu anggota keluarga. Namun ketika kematian atau perpisahan, orang yang mati adalah kerabat kita sendiri, orang dekat kita sendiri, darah daging kita sendiri, tidak gampang untuk bisa melupakan. Bahkan bekas penderitaan itu akan kurang lebih berlanjut terus selama kita tidak mempunyai pengertian dan pemahaman akan arti dan hakikat kehidupan. Maka dalam banyak kesempatan Sang Buddha menguraikan dhamma agar mereka yang bersedih karena perpisahan dan tinggal kematian tidak berlarut-larut dalam kesedihan, dalam kepedihan, dalam penderitaan. Di dalam wejangannya Sang Buddha mengatakan, akan sia-sia engkau meratapi yang mati. Yang mati diratapi dengan cara apapun, ditangisi dengan cara pun juga tidak pernah akan kembali. Sekalipun kita tahu bahwa orang yang mati ditangisi dengan cara pun tidak akan kembali, tapi tidak mudah untuk langsung bisa menerima perpisahan kematian dari orang dekat kita. Namun tidak perlu dicamaskan dan dikhawatirkan. Almarhum saya yakin semasa kehidupan beliau di tengah-tengah keluarga telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan anak-anak. Kebajikan yang tidak terukur, kebajikan yang tidak bisa dihitung dengan cara apapun, pasti akan mendorongnya segera terlahir di alam bahagia, alam surgawi. Yang tidak menerima kita, belum tentu yang kita tangisi itu hidup menderita. Pasti juga kebaikan-kebaikan telah memadai sehingga belum segera bisa menikmati alam bahagia. Lebih-lebih kita sebagai umat Buddha meyakini di dalam sabdanya, di dalam sutra, di dalam Amitabha yang telah kita baca tadi, Sang Buddha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga bahagianya, surga Sukawati, maka akan menjemput arwah itu dan akan menempatkan di alam surgaku, surga Sukawati. Sudah menjadi harapan setiap orang hidup di dunia bahagia dan sejahtera kalau mati masuk surga. Dan juga sebagai bakti dan dukungan kepada beliau, ibarat beliau akan melakukan satu perjalanan. Selama 14 hari ini saya yakin keluarga tak henti-hentinya mengirim doa, mengirim pelimpahan jasa. Sekiranya bekal yang dibawa beliau itu belum mencukupi seandainya, pasti dukungan dari doa-doa, dukungan dari pelimpahan jasa maupun sajian makanan-makanan yang dipersembahkan di depan foto ini akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk memiliki kondisi bahagia. Dengan kondisi bahagia yang dimiliki itulah yang akan mendorongnya beliau untuk terlahir di alam bahagia. Semoga dengan terlaksananya dan rencana akan sembahyang 7 kali 7 ya, selama 7 kali di dalam aliran Mahayana atau tradisi Mahayana ada satu keyakinan bahwa arwah itu seseorang tidak langsung menempati salah satu alam kehidupan. Ada masa transisi, masa peralihan dari hidup setelah kematian itu. Untuk tumimba lahir lagi itu perlu waktu, jeda waktu kurang lebih 49 hari. Apabila yang meninggal itu kurang kebaikannya dan juga kurang dukungan dari keluarga, keluarga cuek, tidak peduli kepada yang meninggal, tidak mengirim doa dan pelimpahan jasa,
peluang untuk teraih di alam penderitaan itu memungkinkan. Namun apabila sepeninggal almarhum itu keluarga peduli dengan pelimpahan-pelimpahan jasa, yakinlah kebaikan-kebaikan itu pasti akan mendorongnya beliau untuk telah di alam bahagia yang hari ke-49 hari. Semoga dengan terlaksana acara doa ini 7 hari ini dan akan dilanjutkan hari-hari berikutnya, apa yang menjadi harapan keluarga almarhum segera menempati alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga rela dan ikhlas melepaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian seorang suami, ditinggal kematian seorang ayah, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Memang pada mulanya mereka sedih di saat awal-awal, melalui proses waktu pasti mereka pun akan bisa menerima. Sang Buddha mengatakan bahwa kehidupan ini akan diakhiri dengan kematian jasmani, rohnya akan melanjutkan perjuangan ke harap perjuangan atau ke alam-alam berikutnya. Semoga apa yang kita lakukan ini benar-benar membantu melapangkan jalan arwah almarhum menuju alam yang lebih berbahagia benar-benar menjadi kenyataan. Selamat jalan almarhum Bapak Irwan Sugianto, semoga jalan yang keluar terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan segera mengikhlas kamu. Sadu, sadu, sadu.